Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik. Perkenalkan, nama saya Susi Andriani, NPM 2019 13500 304. Pada hari ini saya akan coba menjelaskan materi mengenai dilatasi. Untuk pembahasannya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada materi, dan yang ketiga ada evaluasi. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pendahuluan. Dilatasi termasuk ke dalam materi atau bab transformasi geometri. Tapi transformasi geometri sendiri itu apa sih? Transformasi geometri adalah suatu fungsi yang mengaitkan antar setiap titik di bidang dengan suatu aturan tertentu. Ada 4 macam. Yang pertama ada translasi atau pergeseran, yang kedua ada refleksi atau pencerminan, dan yang ketiga ada rotasi atau perputaran, serta yang terakhir ada dilatasi atau pembesaran. Dilatasi ini yang akan kita bahas hari ini. Apa sih dilatasi itu? Kita langsung masuk ke materi. Definisi. Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, baik memperbesar atau memperkecil suatu bidang tetapi tidak mengubah bentuknya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar di samping. Bangun yang diperbesar atau diperkecil dengan skala K dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya tetapi tidak mengubah bentuknya. Jika K lebih besar dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap sudut dilatasi dengan bangun semula. Jika K sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Jika K lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K lebih besar dari -1 dan kurang dari 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K sama dengan -1, maka bangun tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran serta terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Yang terakhir, jika K kurang dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Yang berikutnya yaitu dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Bentuk dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dapat diamati pada gambar di samping. Titik A, X, Y didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan titik A aksen, X aksen, Y aksen. Dilatasi titik A pada gambar di atas dapat dituliskan sebagai berikut. A, X, Y didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 sebesar K menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Titik X, Y didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan bayangan titik matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks K 0, 0K dikali dengan matriks XY. Untuk lebih jelasnya kita bisa masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan titik A 2,4 setelah didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala 3. Pembahasannya, titik A 2,4 akan didilatasikan oleh titik pusat 0,0 dan skala 3 dapat dituliskan A, X, Y didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 sebesar K menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Untuk menentukan bayangan titiknya kita bisa gunakan rumus yang sebelumnya, yaitu matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks K 0, 0K dikali dengan matriks XY.
kita sudah ketahui bahwa nilai K-nya itu 3, nilai X-nya itu 2, dan nilai Y-nya itu 4. Langsung kita masukkan ke dalam rumus. Menjadi matriks 3, 0, 0, 3 dikali dengan matriks 2, 4 sama dengan matriks 6, 12. Jadi bayangan titik A setelah didilatasikan oleh titik pusat 0,0 dan skala 3 adalah A aksen 6,12. Kita masuk ke contoh soal kedua. Garis G sama dengan 2x plus 4y min 3 sama dengan 0 didilatasikan dengan faktor skala min 2 terhadap titik pusat 0,0. Persamaan garis G setelah didilatasikan adalah pembahasan. Misalkan titik A, x, y memenuhi persamaan garis G sama dengan 2x plus 4y min 3 sama dengan 0. Dapat dituliskan menjadi A, x, y didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 sebesar min 2 menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Kita gunakan rumus yang sebelumnya untuk mencari nilai X aksen, Y aksennya atau bayangan titiknya. Kita masukkan nilai K-nya yaitu min 2 menjadi matriks min 2, 0, 0, min 2 dikali dengan matriks X, Y menghasilkan nilai X aksennya yaitu min 2X dan nilai Y aksennya yaitu min 2Y. Berdasarkan kesamaan kedua matriks diperoleh nilai X aksennya yaitu min 2X. Langsung kita cari nilai X-nya sama dengan min 1/2 X aksen. Begitu juga dengan mencari nilai Y menghasilkan min 1/2 Y aksen. Setelah itu kita substitusikan nilai X dan Y yang sudah kita ketahui tadi ke persamaan garis G sama dengan 2X plus 4Y min 3 sama dengan 0. Sehingga kita dapat tuliskan 2X plus 4Y min 3 sama dengan 0. Kita ganti nilai X dan nilai Y-nya dengan hasil yang sudah kita ketahui tadi, menjadi 2 dikali min 1/2 X aksen ditambah 4 dikali min 1/2 Y aksen min 3 sama dengan 0 menjadi min X aksen min 2 Y aksen min 3 sama dengan 0. Kita kalikan kedua ruas dengan min 1 menghasilkan X aksen plus 2 Y aksen plus 3 sama dengan 0. Jadi persamaan garis G setelah didilatasikan adalah G aksen sama dengan X plus 2Y plus 3 sama dengan 0. Selanjutnya adalah dilatasi terhadap titik pusat A, B. Bentuk dilatasi terhadap titik pusat P, A, B dapat diamati pada gambar di samping. Titik A, X, Y didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat A, B menghasilkan titik A aksen, X aksen, Y aksen. Dilatasi titik A pada gambar di atas dapat dituliskan sebagai berikut. A, X, Y didilatasikan terhadap titik pusat A, B sebesar K menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Titik X, Y didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat A, B menghasilkan bayangan titik X aksen, Y aksen. Dalam persamaan matriks dapat dituliskan matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks K, 0, 0K dikali dengan matriks X min A, Y min B ditambah matriks A, B. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh soal nomor 1. Tentukan bayangan titik A min 5,2 setelah didilatasikan terhadap titik pusat 3,4 dengan faktor skala min 3. Kita masuk ke pembahasan. Titik A min 5,2 akan didilatasikan oleh titik pusat 3,4 sebesar min 3. Untuk mencari bayangan titiknya kita bisa gunakan rumus yang sebelumnya. Matriks X
aksen Y aksen sama dengan matriks K 0 0K dikali dengan matriks X min A Y min B ditambah matriks A B. Dari soal kita dapat ketahui bahwa nilai K nya itu min 3, nilai X nya min 5, nilai Y 2, nilai A min 3, nilai A 3, dan nilai B nya itu 4. Kita langsung masukkan angka-angkanya menjadi matriks min 3 0 0 min 3 dikali matriks min 5 min 3 2 min 4 ditambah matriks 3 4 sama dengan matriks min 3 0 0 min 3 dikali matriks min 8 min 2 ditambah matriks 3 4. Kita hitung yang perkalian terlebih dahulu, sama dengan matriks 2 4 6 ditambah matriks 3 4. Hasilnya yaitu X aksen 27 dan Y aksen 10. Jadi bayangan titik A setelah didilatasikan adalah A aksen 27,10. Kita masuk ke contoh 2. Garis G sama dengan 2x plus 4y min 3 sama dengan 0 didilatasikan dengan faktor skala min 2 terhadap titik pusat 2, min 4. Persamaan garis G setelah didilatasikan adalah, pembahasannya, misalkan titik A, x, y memenuhi persamaan garis G sama dengan 2x plus 4y min 3 sama dengan 0, maka dapat dituliskan A, x, y didilatasikan terhadap titik pusat 2, min 4 sebesar min 2 menghasilkan A aksen, x aksen, y aksen. Kita ketahui bahwa nilai K-nya itu min 2, nilai A-nya itu 2, dan nilai B-nya itu min 4. Sedangkan nilai X dan Y-nya belum diketahui. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu kita cari nilai X aksen, Y aksennya terlebih dahulu menggunakan rumus yang sebelumnya. Langsung kita masukkan saja angka-angkanya, angka-angka yang diketahui, menjadi matriks min 2, 0, 0 min 2 dikali dengan matriks X min 2, Y plus 4 ditambah dengan matriks 2 min 4 sama dengan matriks min 2X plus 4 min 2Y min 8 ditambah matriks 2 min 4. Kita dapatkan nilai X aksennya yaitu min 2X plus 6 dan Y aksennya min 2Y min 12. Langkah berikutnya itu kita cari nilai X dan nilai Y-nya dari nilai X aksen dan Y aksen yang sudah kita ketahui tadi. Ditemukan nilai X-nya yaitu 6 min X aksen per 2 dan nilai Y-nya itu min 12 min Y aksen per 2. Kemudian kita substitusikan nilai X dan Y ke persamaan G sama dengan 2X plus 4Y min 3 sama dengan 0, sehingga diperoleh 2x plus 4y min 3 sama dengan 0. Kita langsung masukkan nilai x dan y-nya. 2 dikali 6 min x aksen per 2 ditambah 4 dikali min 12 min y aksen per 2 min dikurangi 3 sama dengan 0. Menghasilkan min x aksen min 2y min 21 sama dengan 0. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan min 1. Hasilnya yaitu x aksen plus 2y aksen plus 21 sama dengan 0. Jadi persamaan garis G setelah didilatasikan adalah G aksen sama dengan x plus 2y plus 21 sama dengan 0. Yang berikutnya adalah evaluasi. Ada 5 soal, ada 5 latihan soal yang bisa teman-teman coba kerjakan. Itu saja pemaparan materi dilatasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.